Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara multikultur dengan keberagaman di dalam masyarakatnya, antara lain mulai dari ras, agama, suku, dan lain-lain. Keberagaman yang Indonesia miliki ialah potensi dan ancaman pada waktu yang sama bagi kita sendiri. Integritas diartikan sebagai suatu usaha atau tindakan proses penyatuan keberagaman yang ada agar terciptanya ketentraman bersama. Integrasi ini diharapkan terwujud agar terciptanya keadaan kebudayaan yang selaras, serasi, dan harmonis. Mewujudkan integrasi nasional bukanlah hal yang lancar dan mudah untuk diwujudkan tanpa pengamatan, dikarenakan adanya tantangan atau permasalahan yang siap menghadang kita. Upaya untuk tercapainya integrasi ini dapat dilakukan dengan cara menjaga keharmonisan budaya dan keharmonisan masyarakat. Dengan keadaan yang terintegrasi, segala kegiatan masyarakat dan bernegara akan menjadi harmonis, sehingga integrasi pun menjadi harapan seluruh negara. Jika integrasi tidak dapat terwujud, ada banyak kerugian yang bisa terjadi, dan tidak hanya dalam bentuk kerugian fisik, materi seperti infrastruktur atau sarana prasarana, akan tetapi juga kerugian yang terbentuk mental seperti perasaan takut, khawatir, cemas, bahkan dapat menyebabkan mental yang berkepanjangan. Integrasi nasional memiliki arti sebagai usaha atau tindakan juga proses mempersatukan keberagaman yang berada di suatu negara. Untuk terwujudnya kesepadanan dan keharmonisan secara rasional, memiliki keberagaman integritas memiliki inti penting yang harus diketahui oleh setiap warga satu negara. Dengan integrasi nasional yang bagus dan tertata dengan baik menjadikan negara dapat terhindar dari segala permasalahan atau konflik. Tantangan dan permasalahan yang menerpa terkait integrasi nasional akan terus menampingi langkah suatu negara dan akan selalu mengikuti bangsa dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan bangsa. Saya Faklar Ramaputra, Prodi Teknik Industri, kelas A3 angkatan 2023. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kemal, yaitu pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi nasional yang ada di negara kita memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu sudah dari tahun kemerdekaan. Upaya untuk membangun integrasi tetap harus dilakukan. Integrasi dapat dicontohkan pada 5 kategori. Integrasi yaitu seperti yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi nilai. Yang ketiga, integrasi wilayah. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan terakhir, integrasi tingkah laku. Yang kedua, dalam upaya perwujudan integrasi. Dalam usaha menciptakan integrasi, ada challenge yang harus dihadapi, muncul dari dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Pada dimensi horizontal, tantangan yang bermula pada adanya perbedaan budaya, suku, agama, dan ras. Sedangkan pada dimensi vertikal, masalah yang ada ialah berwujud pada gap atau kesempatan kosong perbedaan antara kaum elit dan massa. Dalam latar belakang pendidikan di kota menjadi penyebab elit, perbedaan dari masyarakat yang cenderung tradisional, terwujudnya integrasi dimensi horizontal secara sepenuhnya tidak dapat diharapkan untuk dapat tercapai. Potensi konflik dan pertentangan tak akan pernah bisa dihilangkan dikarenakan realistis keberagaman yang ada. Tapi kita tidak boleh berputus asa karena kita bisa untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang ada, mencoba mencari jalan keluar yang ada agar terciptanya tujuan nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ronaldi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Pradika. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya integrasi. Menurut Al-Hakim, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang kuat dan kokoh. Yang pertama, kemampuan dan kesadaran bangsa dalam menghadapi perbedaan-perbedaan sara. Perbedaan-perbedaan ini jangan dianggap sepele sebagai tantangan atau ancaman, akan tetapi sebagai potensi. Yang kedua, kemampuan reaksi kita terhadap penyebaran ideologi, dominasi, dan perubahan beriringan dengan kemajuan dunia dan globalisasi. Menurut Young Wiener, integrasi berarti sebuah proses persatuan dalam bangsa yang merangkul seluruh akses kehidupan seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Terdapat usaha
untuk membesarkan integrasi nasional pada masyarakat, yaitu sesuai dengan cara gotong royong. Karena gotong royong merupakan adat kita sejak dahulu dan merupakan kegiatan diri kita. Lagu wajib nasional Indonesia Raya juga dapat menjadi alat untuk mempersatukan kita yang berbeda-beda. Karena rasa sejahtera yang kuat dapat membantu mempererat ikatan kita. Lagu yang tercipta berdasarkan inspirasi dari masyarakat. Hal seperti identitas nasional dapat dijadikan sebagai alat pengingat nasional. Integrasi ini juga dapat tanggung jawab seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah sebagai alat penyelenggara negara. Jika integrasi ini dapat tercipta, hal ini dapat mewujudkan satu persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai Undang-Undang 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila dapat menjadi hal pendorong integrasi nasional. Bidang pendidikan juga dapat memberikan persatuan dan kesatuan bangsa. Negara merupakan tujuan utama. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama suatu negara. Jika permasalahan tetap muncul, akan mempengaruhi warga negara, tidak hanya fisik tapi juga mental. Terima kasih.